Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Fabid Nazindar Rahmat, bisa berjumpa secara virtual dengan teman-teman semuanya. Saya mendoakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan tetap fokus di dalam belajar. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengemas sejarah dengan infografik. Apa itu infografik? Infografik adalah informasi yang disajikan dalam bentuk grafik. Informasi tekstual dikombinasikan dengan ilustrasi atau data grafis yang meliputi gambar, peta, diagram, ikon, serta simbol untuk memudahkan penyampaian informasi. Infografik ini memiliki relevansi terhadap gaya masyarakat kekinian dalam memperoleh informasi, yakni informasi yang ringkas dan padat. Di dalam dunia jurnalistik, infografik menjadi salah satu aspek dasar perancangan visual terbitan. Dalam sejarah, infografik bahkan sudah menjadi bagian dari historiografi. Mengapa infografik itu penting dan relevan? Karena setidaknya 90% informasi yang menuju otak adalah informasi visual, di mana 40% orang itu merespon bahwa informasi visual lebih baik daripada informasi tekstual. Di dalam kesejarahan, kita bisa melihat ada beberapa kategori infografis, yakni infografik yang berkait dengan peristiwa, tokoh, dan juga peninggalan. Teman-teman, apa saja jenis infografik di dalam bidang kesejarahan? Di bidang kesejarahan, kita bisa melihat setidaknya ada 4 jenis infografik. Yang pertama adalah infografik garis waktu, infografik struktural, infografik geografik, dan infografik statistik. Yang pertama adalah infografik garis waktu. Infografik ini berisikan proses atau kronologi dari suatu peristiwa. Saya ambil contoh ini adalah infografik tentang peristiwa penting di masa pergerakan nasional dari sekira tahun 1901 sampai 1945. Kemudian ini adalah contoh peristiwa diplomasi di masa revolusi. Kemudian ini ada jenis yang lain, yakni tentang bagaimana penggunaan kalender di dalam timeline, yakni tentang detik-detik proklamasi di bulan Agustus 1945. Infografik selanjutnya adalah infografik struktural. Infografik struktural ini menguraikan bagian-bagian atau struktur dari peristiwa, peninggalan, atau tokoh. Ini merupakan contoh beberapa infografik struktural. Ini adalah contoh kerajaan Kutai di dalam infografik. Kemudian, infografik tentang masjid kuno sebagai peninggalan masa kerajaan Islam. Contoh yang lain adalah tentang peristiwa, yakni infografik tentang Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Kemudian ada juga infografik geografis. Infografik geografis ini mengaitkan peristiwa, peninggalan, atau tokoh dengan lokasi geografis tertentu, sehingga memberikan tambahan pengetahuan spasial. Infografik ini juga bisa dikaitkan atau digabungkan dengan timeline. Ini adalah contoh tentang peta pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan di masa revolusi. Dengan ini kita bisa memperlihatkan tentang bagaimana peristiwa pertempuran kemerdekaan dan lokasinya. Kemudian ini adalah contoh tentang bagaimana perjalanan hidup dari Tan Malaka. Selanjutnya ini adalah contoh dari perjalanan Cheng Ho. Yang terakhir adalah infografik statistik. Infografik statistik ini biasanya digunakan di dalam sejarah kuantitatif. Kebanyakan membahas tentang demografi, sejarah ekonomi, maupun sejarah politik dan pendidikan. Ini contoh di antaranya. Ini adalah hasil sensus tahun 2020. Kemudian ini adalah infografik tentang ekonomi menjelang krisis tahun 1998. Yang terakhir ini adalah tentang bagaimana infografik tentang pemilihan umum di tahun 2014. Jika kita perhatikan, di dalam infografik itu ternyata adalah pengembangan lebih lanjut dari graphic organizer. Jadi graphic organizer yang sudah kita buat, kita tambahkan informasi-informasi tambahan, kita tambahkan grafik-grafik yang lain, maka bisa menjadi infografik. Teman-teman, jika kita cermati, ternyata infografik itu terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah simbol, kemudian teks, dan data. Nah, rangkaian antara 3 komponen ini jika kita gabungkan secara seimbang dengan komposisi yang seimbang, maka dapat menjadi infografik.
Secara umum bisa kita lihat bahwa komposisi antara teks dengan grafiknya antara 60 dan 40%. Kemudian, jika kita ingin mengembangkan infografik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dalam pemilihan style font. Nah, font yang bisa dipilih biasanya di dalam infografik itu sebagian besar adalah fonts yang sifatnya sans serif atau tidak berkait. Seperti tulisan hal yang perlu diperhatikan ini tidak ada kaitnya. Sementara itu, font serif hanya digunakan 15% atau font yang berkait, seperti misalkan Times New Roman. Kemudian, warna dasarnya itu sebagian besar infografik itu adalah warna dasar putih, yakni sebesar 29%. Kemudian penggunaan bagan atau chartnya itu yang paling besar adalah bagan bar atau diagram batang. Kemudian infografik itu juga dilengkapi dengan kata-kata kunci dan juga ada informasi-informasi yang berupa panah atau kemudian connecting line. Ini beberapa komponen yang bisa kita pertimbangkan dalam pengembangan infografik. Namun tidak perlu khawatir karena sekarang ini ternyata banyak juga aplikasi-aplikasi online yang menyediakan layanan untuk pengembangan infografik. Kita ambil contoh ada canva.com, ada vingate.com, dan ada infogram.com. Kiranya ini video kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti teman-teman bisa mempraktikkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.